نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin muslimah jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di kesempatan malam ini Allah kembali mudahkan kita untuk bisa bermajlis. Kita berharap dari majlis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan majelis kita malam ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam kajian kitab At-Tawjihat Al-Islamiyah li Islahil Fard wal Mujtama karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, yang insyaallah di majelis kita malam ini kita akan melanjutkan pada bab pembahasan yang disebutkan oleh penulis adalah Fadlus Salawat wat Tahdhir min Tarkiha, tentang keutamaan salat dan juga peringatan agar tidak meninggalkannya. Jadi dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan ayat dan juga hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keutamaan salat dan juga peringatan agar tidak meninggalkan salat. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama beliau nukilkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-9 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun." Mereka adalah orang-orang yang memelihara salat-salat mereka, menjaga salat-salat mereka. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa surga Firdaus itu adalah level surga yang paling istimewa. Surga yang paling tinggi. Beliau memberikan anjuran kepada umatnya, "Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus." Jika kalian minta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah. Sesungguhnya surga Firdaus ini adalah surga yang paling tinggi derajatnya. Wa awsatul jannah, dan yang paling tengah. Minha tufajjaru anharul jannah, darinya terpancar sungai-sungai yang ada di dalam surga. Disebutkan pula wa fauqahu arsyur rahman, dan di atas Firdaus ini adalah arsy, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala janjikan surga yang paling tinggi untuk siapa? Orang-orang yang menjaga
orang-orang yang memelihara salatnya. Maka keberuntungan yang besar di zaman kita sekarang ini, di saat banyak orang begitu meremehkan ibadah yang mulia ini. Ketika kita masih diberikan rasa dalam diri, ketika kita belum mengerjakan sholat, ada sesuatu yang belum tertunaikan. Itu adalah sebuah rasa yang menunjukkan keimanan dalam diri. Bukan kita mau melegitimasi diri kita sebagai orang yang beriman, orang yang hebat, bukan. Tetapi kita sedang mensyukuri sebuah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat banyak orang tidak peduli mau sholat mau enggak, yang penting punya duit. Mau sholat mau enggak, yang penting punya jabatan. Na'udzubillah dari kondisi yang semacam ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih berkenan menjadikan dalam diri kita merasa kehilangan ketika kita itu belum mengerjakan salat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita usahakan untuk lebih baik lagi dalam menjalankan ibadah yang mulia ini. Upgrade salat kita. Usahakan semaksimal mungkin kita bukan hanya sekedar menjalankan di waktunya saja, tetapi kita juga menjaga kualitas salat yang kita kerjakan. Ingat, salat yang kita kerjakan itu adalah sangat sedikit jika dibandingkan dengan janji yang Allah akan berikan. 5 waktu yang totalnya cuma 17 rakaat. Kalaupun seandainya ditambah dengan yang sunnah, sampai berapa jam sih sebenarnya kita salat dalam sehari semalam? Yang wajib dan yang sunnah, berapa jam? Enggak jam-jaman lah, sejam paling gitu ya. Kayaknya pol-polnya sudah 1 jam itu sudah pol banget lah. Namun ternyata subhanallah, karunia Allah itu begitu luas. Allah Ta'ala janjikan alladzina yarithunal firdaus, mereka orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu diingat surga firdaus adalah tempat yang paling istimewa kenikmatannya. Kebahagiaannya paling maksimal di sana. Tempatnya begitu istimewa, fasilitasnya begitu istimewa. Ingat, tidak ada sesuatu yang gratis. Jalannya itu sangat sulit, itu pasti. Karena Nabi SAW ketika menyebutkan tentang surga kan, secara global, beliau mengatakan huffatil jannah bil makari. Surga diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai. Maka tidak ada istilahnya kita enak-enak kemudian kita masuk surga. Ada perjuangannya dan itu harus pasti. Coba sih lihat perjalanannya para nabi, para rasul yang mereka telah dijamin mendapatkan surga. Demikian juga perjalanan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka itu dijamin masuk surga. Apakah kehidupannya seperti kehidupan kita? Ngalor ngidul ngetan ngulon pikirannya makanan kayak gitu. Ngalor ngidul ngetan ngulon cuma sekedar nyari tempat yang indah, cuma seperti itu. Mereka seperti apa perjuangannya? Luar biasa. Merealisasikan tauhid dengan berbagai macam resiko yang dihadapi oleh mereka di masa itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bukan hanya sekedar kita mengerjakan salat, mari kita tingkatkan kualitas salat kita. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita semuanya. Kemudian,
Yang kedua yang dinukilkan oleh beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Ayat yang ke-45. Allah Ta'ala sebutkan sebelumnya, wa aqimis salah, dan tegakkanlah salat. Tentunya yang namanya menegakkan salat itu memenuhi syaratnya, rukunnya, wajibat, sunnahnya. Memaksimalkan bagaimana salat ini adalah sempurna dari awal hingga akhirnya. Komplit semuanya. Aqimis salah, tegakkanlah salat. Inna salata, sesungguhnya salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Level salat di kita kayaknya ya masih jauh dari semacam ini. Karena koruptor itu ternyata pada sing korupsi pada salat, sing bandar judi salat. Yang lainnya lagi, kemungkaran yang lainnya, Masya Allah, mereka masih mengerjakan salat. Berarti salatnya itu belum meninggalkan bekas. Salat itu belum menjadikan seorang bersih dari dosa dan maksiat. Perbuatan keji masih tersebar, kemungkaran masih tersebar. Padahal ya di mana-mana ada masjid yang mengumandangkan azan. Di mana-mana kita dapati banyak orang mengerjakan salat. Karena tentunya salat yang akan menjadikan seorang bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar itu bukan hanya sekedar salat, tetapi benar-benar dia itu melakukan salat, komunikasi dengan Allahnya itu dia fahami dengan baik. Karena yang namanya salat itu kita sedang menghadap kepada Allah, kita membaca sesuatu yang ada di sana pujiannya, ada doanya. Banyak di antara kita nggak paham itu gitu. Sangat disayangkan. Ya di awal sajalah banyak di antara kita yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Iftitahnya pakai itu kan? Banyak yang pakai itu. Apa sih artinya? Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa, dari kesalahanku. Tapi banyak di antara kita yang membaca doa itu ketika iftitah, ternyata masih juga asik berkutat dengan dosa gitu. Lisannya meminta, ya Allah jauhkanlah antara diriku dengan dosa dan kesalahanku. Tapi dirinya masih asik berkutat dengan dosa. Dia paham apa ora kayak gitu loh. Dia minta sama Allah, tapi ternyata dianya nggak mau pisah kayak gitu. Dia minta dijauhkan dari dosa, sementara kehidupannya masih diwarnai dengan dosa. Berkubang dalam maksiat dan dosa besar. Itu masih dianggap ringan di zaman kita sekarang ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi hanya kepada Allah kita mengadu dan hanya kepada Allah kita meminta agar Allah berkenan menjadikan salat yang kita kerjakan ini punya kualitas sehingga membatasi antara diri kita dengan maksiat, menjauhkan kita dari kemungkaran. Harusnya seperti itu jamaah. Kemudian selanjutnya penulis menyebutkan firman Allah dalam surat Al-Ma'un ayat yang keempat dan kelima. Fawailul lil musallin, dan celaka bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun,
yang mereka itu lalai di dalam salatnya. Di dalam beberapa penjelasan disebutkan maksudnya adalah mengakhirkan salat. Dan ya di zaman kita sekarang ini alhamdulillah ya masih ada orang-orang yang komitmen dengan salat meskipun mengerjakannya itu ya benar-benar mendekati waktu maghrib. Coba saja kalau panjenengan pengen ngecek di masjid ini, menjelang maghrib 5:30 itu masih banyak yang singgah kemudian masuk sebentar keluar lagi. Ngapain? Apa ke toilet? Enggak ke toilet. Tapi ngapain? Takmir insya Allah pada tahu lah. Yang menjaga parkir insya Allah juga tahu. Jam 5:30 itu biasanya ya masih lumayan gitu. Daripada orang Ustadz. Iya daripada orang. Ya mending sih sholat kan Pak ya? Betul apa tidak? Betul, masih mending yang salat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini penulis juga menyebutkan makna daripada sahun, ghafiluna anha, lalai dari salat, yuakhirunaha an waqtiha biduni udhrin. Yang mereka itu mengakhirkan salat dari waktunya tanpa udzur. Udzur itu adalah sesuatu yang memang menjadikan dia tidak bisa mengerjakan di waktunya. Karena sebab tertentu yang membahayakan bagi dirinya. Itu yang dinamakan dengan udzur. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara kita yang memang waktunya dari azan asar itu senggang waktunya, enggak repot-repot amat. Kalaupun seandainya ditinggalkan itu tidak menjadikan kemudian bubrah semua aktivitas dari pagi sampai siang, itu enggak seperti itu. Yang udzur itu ya contohnya kayak seperti misalnya dokter masuk ruang operasi di waktu sholat karena ada kondisi yang memang memaksa dia harus seperti itu. Dia mengakhirkan sholat sampai waktu tertentu ya menyelamatkan nyawa. Di saat seperti itu nggak ada masalah. Dia masa mengakhirkan sholat gara-gara tes karnaval, tes ditoreng-toreng. Astagfirullahaladzim. Ki jadwalnya kok bubare jam semene urung kena di resiki. Astagfirullahaladzim. Ngomongnya udzur. Udzur anu digawe dewek gitu ya. Astagfirullah. Yang pengantenan juga seperti itu. Katanya udzur dan itu begitu banyak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan firman Allah dalam surat Al-Mu'minun. Ayat pertama dan kedua. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Dan sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk itu amalan hati. Sementara yang dinamakan dengan ketenangan fisik itu adalah tumakninah. Khusyuk itu amalan hati. Hatinya benar-benar tenang. Kalau panjenengan dapati hadis dari Nabi SAW yang beliau mengatakan, idza uqimatis shalah atau idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikum as-sakinah wal waqar. Kalau kamu sudah dengar iqamah dikumandangkan, kita datang ke salat itu dengan penuh ketenangan.
Wala tusri'u, dalam riwayat disebutkan jangan tergesa-gesa. Hendaknya seorang datang ke sholat sudah iqamah, ini kudune malah melaku. Enggak boleh ngengkreg. Apa istilah lainnya? Lari-lari kecil, ya melayu atau gimana, kudune malah melaku. Sing tenang, jiwanya tenang, dan juga sakinah dan waqar, ini dua perkara. Jadi ketenangan jiwa dan juga fisiknya tenang. Lahir batinnya itu tenang. Masuk ke sholat itu dengan tenang lahir batin. Fama adraktum fasallu, apa yang kamu dapati dari imam, kerjakan. Imam sujud, ya masuk Allahu Akbar takbiratul ihram, takbir kedua pindah untuk masuk sujud. Imam rukuk juga seperti itu. Takbiratul ihram dulu berdiri tegak, kemudian takbir yang kedua pindah ke rukuk. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apa yang kalian dapati dari imam, ikuti. Tidak nunggu sujud nanti saya ikut sujud nggak dinilai, nunggu aja lah berdiri, kalau pas sudah berdiri kita ngikut berdiri kayak gitu. Sebagian orang kan kayak gitu ya. Itu nggak sesuai sunnah. Sunnahnya adalah ngikut imam. Dan apa yang tertinggal faatimmu. Dan apa yang kalian tertinggal maka sempurnakan setelahnya kayak gitu. Jadi orang-orang yang beriman ini beruntung karena mereka itu khusyuk di dalam sholatnya. Jiwanya itu tenang. Dan khusyuk di antara pokoknya adalah memahami bacaan di dalam sholat. Bagaimana seorang khusyuk sementara dia nggak tahu sama sekali apa yang dia baca? Bagaimana dia akan menghayati bacaan imam sementara dia nggak tahu sama sekali apa makna yang dibaca? Kebanyakan di antara kita itu taladzuz bisautil qari, hanya sekedar merasakan lezat suaranya pembaca Al-Quran atau seorang imam. Salatnya kayaknya mantep banget, suaranya enak. Nek imamnya suaranya grede dan lagi. Suaranya grede orang kepenak temen kayak gitu. Padahal yang dibaca sama kayak gitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat yang ke-59. Surat Maryam ayat yang ke-59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Fakhalafa min ba'dihim, maka datanglah setelah mereka khalfun adaa'us salat wattaba'us syahawat, memperturutkan hawa nafsu. Apa saja yang menjadikan mereka bahagia diikuti. Salatnya disia-siakan karena mereka menganggap bahwanya salat ini hanya sekedar mengganggu kehidupan mereka. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka kelak akan menemui kebinasaan. Saya pernah ngisi di satu masjid, saya lumayan kaget. Karena ketika itu waktu kajian itu maghrib seperti di sini. Ketika saya datang di sana, Masya Allah, saya dapati parkir motor kok banyak banget ini. Ini kayaknya ini pemuda-pemuda ini pada mau kajian apa ya, banyak banget, ramai banget. Ternyata menjelang maghrib, tiba-tiba datanglah orang-orang tersebut. Kemudian ngambil motor pergi semuanya. Pas maghrib, pas adzan berkumandang, sudah nggak ada orang di masjid itu. Pada ngapain ternyata mereka itu karena tidak ada parkiran di lapangannya. Jadi parkirnya di
nonton final bola, kemungkinan seperti itu. Jadi parkirnya Masya Allah. Saya kira Masya Allah di sini ternyata yang mau ngaji banyak juga ini. Gitu. Ternyata ya Allah ya Rabb. Seperti masjid yang lain juga kayak gitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman kita sekarang ini kita dapati apa yang Allah Ta'ala sebutkan. Tentang satu generasi yang buruk. Yang mereka memperturutkan hawa nafsu. Apa saja yang mereka senangi sudah bakal diikuti. Dikejar, modal berapapun akan dibayar. Tapi untuk sholat, untuk ibadah yang paling istimewa. Untuk masa depan dia, itu benar-benar ditinggalkan. Tidak mau dipikirkan sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Di zaman kita sekarang ini ketika kita memiliki anak yang menjaga sholat, sadar sholat kayak gitulah. Itu Masya Allah. Kalau sholat sekolah umum seperti itu luar biasa. Pesantren saja itu ya. Hasil pesantren itu nanti pas di rumah. Kayak apa mereka? Kita lihat. Anak-anak pesantren pas lagi liburan itu seperti apa? Mereka sudah sadar sholat ataukah belum? Karena sebenarnya di pesantren itu kan nggak kudu pinter-pinter banget gitu ya Pak ya. Apa kudu pinter kabeh kan enggak? Tapi kudu sadar sholat kabeh iya gitu loh. Betul apa tidak? Kan nggak mungkin pinter kabeh gitu di pesantren. Tetapi sadar sholat ya kudu, itu wajib gitu. Sekolah Islam, pesantren, mereka yang harusnya mencetak generasi yang sadar sholat kayak gitu. Namunlah apa daya Ustadz, kemudian para pengajar di sekolah itu ya cuma sekedar membuat pola, membiasakan. Ya kembali lagi kepada keluarganya seperti apa. Ketika berpadu dua kekuatan, Ustadz dan kekuatan orang tua berpadu untuk mengarahkan anak, insya Allah bakal mending lah kayak gitu levelnya. Levelnya mending, benar. Kalau seandainya sekarang cuma ustadz saja, orang tuanya lah, yang harus dididik nang pondok masa oraha kayak gitu. Ya itu sama saja. Bagaimanapun anak, ya SMP, SMA tetap aja harus terus digandeng sama orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya beliau penulis rahimahullahu taala menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum?" Bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai yang mengalir di depan rumah, pintu rumah seorang di antara kalian, yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan, yang seorang tersebut mandi sebanyak 5 kali dalam sehari. Hal yabqa min daranihi syai', apakah akan tersisa kotoran dari orang tersebut? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Maka para sahabat mengatakan tidak menyisakan sedikit pun dari kotorannya. Qala, maka kemudian Nabi mengatakan fadzalika mathalus salawatil khams, maka demikian itulah permisalan atau perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya, Allah subhanahu wa ta'ala dengan salat 5 waktu tersebut berkenan mengampunkan, memaafkan, menghapuskan dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salat 5 waktu jika dikerjakannya maksimal, maka hakikatnya seorang itu dalam sehari semalam ya bersih terus. Dia kan ngerjakan salat, kemudian dia melakukan kesalahan, ada salat lagi setelahnya, melakukan dosa kesalahan, ada salat lagi setelahnya, terus seperti itu. Seandainya seorang memaksimalkan salat ini dengan
sebaik-baiknya, memanfaatkan salat dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, benar-benar bersih orang tersebut, bersih dari dosa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui, amalan-amalan yang dijanjikan mendatangkan pengampunan dosa itu hanya sekedar mengampuni yang kecil-kecil saja dari dosa-dosa yang ada, bukan dosa besar. As-saghair yang diampuni. Salat 5 waktu mendatangkan pengampunan dosa. Haji dan umrah mendatangkan pengampunan dosa. Puasa Ramadan mendatangkan pengampunan dosa. Berwudu menggugurkan dosa dan kesalahan. Semua bentuk ibadah itu mendatangkan pengampunan dosa. Namun ingat, yang dihapuskan dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil saja. Namun seorang muslim punya sesuatu yang lebih luar biasa. Apa? Tauhid. Yang namanya tauhid ini begitu dahsyat jamaah. Tauhid yang ada pada diri seorang menglebur, menghapus semua dosa. Yang kecil, yang besar, semuanya lebur dengan tauhid. Kalau ibadah-ibadah yang tadi saya sebutkan mendatangkan pengampunan dosa, itu yang kecil. Harus tobat dari yang besar. Kalau tauhid ini, karena kuatnya tauhid, tauhid ini tetap akan meleburkan semua bentuk dosa, walaupun seorang belum bertobat darinya. Walaupun seorang belum bertobat darinya, dari dosa tersebut, dan mati masih melanjutkan dosa tersebut, dosa besar tersebut bakal diampuni karena sebab tauhid yang dimiliki oleh seorang. Apa ada orang-orang yang mereka punya dosa besar, mati masih melakukan dosa besar, kemudian tidak disiksa sama sekali? Ada yang seperti itu apa tidak? Ada apa tidak, Pak? Punya dosa besar, banyak macam-macam banget dosanya. Dia nggak tobat sampai mati. Karena rencana mau tobat, urung sida tobat, wis kedisitan malaikat. Matilah dia dalam dosa tersebut. Ada enggak ceritanya orang punya dosa banyak, ternyata dia enggak dapat siksa sedikit pun? Ada? Apa contohnya? Sahibul bitaqah, pemilik kartu sakti. Pemilik kartu sakti. Dia adalah sosok yang mati dengan membawa dosa besar dan jumlahnya ora ketung. Jumlahnya sangat banyak. Wong dia punya catatan dosa isinin mung dosa kabeh. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 10 lembar. Berapa punyanya? 99 lembar. Padahal selembar isinya dosa kabeh, dawane sejauh mata memandang. Rekapan dosa tok semuanya. Gak ada lain. Ketika ditanya, kamu punya kebaikan enggak? Kamu punya uzur enggak? Kok dosamu akeh banget? Enggak punya uzur juga. Kemudian Allah Ta'ala katakan, Ballaka indana hasanah. Namun engkau bagi kami punya kebaikan. La dzulmal yaum, tidak ada kezaliman atasmu hari ini. Dikeluarkanlah kartu bertuliskan la ilaha illallah. Kartu tetapi ini merupakan simbol orang tersebut tidak melakukan dosa syirik. Bukan kartu yang dicetak dibawakan ke si mayit, bukan. Jangan dipahami seperti itu. Ini adalah kartu sakti yang merupakan simbol orang tersebut tidak membawa dosa syirik. Ditimbang,
ditaruh di daun timbangan yang satu. Kemudian sijilat, catatan-catatan dosa semuanya di daun timbangan yang satu. Malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah daripada dosa-dosa yang ada. Ini orang yang punya tauhid, punya dosa besar. Dia diampuni semuanya oleh Allah tanpa sedikit pun mendapatkan siksa. Tanpa disiksa. Namun ada juga di antara mereka orang-orang yang pelaku kabirah, pelaku dosa besar, dia tidak melakukan dosa syirik sama sekali. Tetapi orang tersebut karena tauhidnya tidak kuat, mengakibatkan dia itu dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Yakhrujuna minan nar aqwamun. Kata Nabi SAW, akan keluar dari neraka kaum-kaum. Fi qalbihi, di dalam hati mereka, mithqalu dzarratin min khardalin min iman. Mereka dikeluarkan dari neraka karena sebab di dalam hati mereka ada sebesar dzarrah berupa keimanan. Mereka disiksa terlebih dahulu, tapi tetap saja karena tauhidnya dia diampuni dosa-dosa tersebut. Kalau nggak ada tauhid, nggak mungkin dia mendapatkan ampunan. Kalau nggak ada tauhid, nggak mungkin orang itu mendapatkan ampunan. Diampuni dosanya. Setelah disiksa, ya masih mending seperti itu jamaah. Daripada yang kebablas abadi di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya mengingatkan bahwasanya salat mendatangkan pengampunan dosa. Namun ada ibadah, yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu tauhid yang lebih dahsyat untuk melebur dosa dan juga kesalahan. Yaitu apa? Tauhid. Meleburnya itu semua yang besar, dosa kecil dileburkan semuanya. Saya minta waktu, ini masih ada 2 hadis pendek yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala. Qala an Buraidah radhiyallahu anhu qala, dari Buraidah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang mengerjakannya maka dia barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Siapa yang meninggalkan salat kulliyan secara keseluruhan maka tidak dinilai sebagai seorang muslim. Hadis riwayat Ahmad dan juga At-Tirmidzi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang menyebutkan hukum kafir bagi orang yang enggak salat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ulama fulan, ulama mazhab fulan, ulama atau syekh siapa gitu, tidak. Yang menyebutkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak perlu mensolatkan ketika diinformasikan ada orang yang mati yang dia tarikus salah, dia meninggalkan salat. Dalam artian total, orang ini enggak pernah sholat sama sekali, tapi dia muslim. Lah, kan repotnya seperti itu. Islam kok, tapi ya ora sholat. Lah kepriwe maksudnya? Karena meninggalkan sholat dengan Islam itu tidak bisa bersatu gitu ya. Tidak bisa bersatu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, batas antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Jadi kalau seorang sampai, ini batasnya nih. Ini seorang, kemudian ini batasnya. Ini kekufuran, ini kesyirikan. Batasnya apa? Meninggalkan sholat. Kalau seandainya seorang sampai meninggalkan sholat, otomatis beleng dia masuk ke dalam area kekufuran ataupun
kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendapati ada seorang yang memang mereka meninggalkan salat, jangan kita kemudian serampangan memvonis mereka. Karena kita berbicara secara umum, siapa saja yang meninggalkan salat secara keseluruhan, maka telah dihukumi kafir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tugas kita untuk ngafir-ngafirna orang sama sekali. Tetapi ini sebagai kehati-hatian bagi kita agar tidak terjerumus ke dalam kekufuran. Kita waspada, kita berhati-hati, kita ingatkan keluarga kita, jangan sampai meninggalkan salat karena konsekuensinya adalah berat. Maksud tujuan kita seperti itu. Demikian juga ketika tadi saya menjelaskan bahwasannya tauhid akan meleburkan semua dosa, dosa besar, dosa kecil bakal lebur dengan tauhid. Jangan sampai ada yang keluar dari majelis ini kemudian pemahamannya alhamdulillah lega. Kalau keluar dari majelis ini kemudian kesimpulannya aku jadi lega sih karep ngapa-ngapa sing penting ora syirik. Arep melakoni apa bae ora masalah, sing penting ora syirik, bakal di ngapura tenang bae tenang kayak gitu. Itu kesimpulan yang salah, pemahamannya yang keliru. Malu kita sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita sampai punya prinsip semacam itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan membimbing kita dengan cintanya, dengan kasih sayangnya. Kita bisa menjaga salat sebagai ibadah yang sangat istimewa. Kita jauhi segala macam dosa yang ada. Semoga Allah Ta'ala karuniakan istiqamah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.